Halo guys, perkenalkan nama saya Rizky Haji Firmansyah dari kelompok 4, yang mana kami akan mempresentasikan jurnal hukum ketenaga kerjaan. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Amir Hakim. Halo, aku Tiara Irfan. Halo, nama saya Kamila Diva. Halo, nama saya Belva Zalia. Dalam perlindungan terhadap pekerja, kami di sini mengambil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu tentang ketenaga kerjaan beserta peraturan pelaksanaannya, dan juga mekanisme bagaimana pekerja dan pemberi kerja itu saling berkontribusi antara satu sama lain. Jadi kami akan membahas tentang bagaimana sih hak-hak pekerja ini harus dilengkapi, dan juga bagaimana hak-hak pemberi kerja ini melengkapi hak pekerja. Contoh misalnya dalam segi pembagian upah, kerja lembur, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya, Amir. Silakan. Oke, sekarang masuk pembahasan, yaitu definisi dan konsep waktu kerja lembur. Lembur dalam hubungan ketenaga kerjaan merupakan pekerja di luar jam kerja, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah overtime. Peraturan mengenai lembur sudah ada dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, yang di dalamnya sudah memuat semua ketentuan dan perhitungan lembur dan juga hak-hak berupa overtime. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga menjelaskan tentang persyaratan lembur, yaitu yang pertama ada persetujuan kerja buruh atau yang bersangkutan. Yang kedua, waktu kerja lembur yang dapat dilakukan paling banyak hanya 3 jam dalam satu hari dan 14 jam dalam satu waktu minggu. Ya, selanjutnya ada metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Disebut juga penelitian doktrinal, di mana hukum seringkali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Upah merupakan elemen fundamental dalam interaksi tenaga kerja, berfungsi sebagai imbalan keuangan yang diperoleh pekerja untuk pelayanan atau tugas yang telah dilakukan. Lebih daripada sekedar angka, upah merepresentasikan nilai sumbangan pekerja terhadap perusahaan dan menjadi sumber penghidupan bagi mereka dan keluarga. Konsep upah meliputi beragam aspek, termasuk gaji pokok sebagai kompensasi utama, tunjangan tambahan yang melengkapi, serta kemungkinan insentif yang bergantung pada kinerja atau situasi tertentu. Pemahaman yang mendalam tentang konsep upah ini sangat penting untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dalam interaksi kerja. Selanjutnya ada hak dan kewajiban kerja lembur, yaitu pertama ada hak atas upah lembur, diatur dalam pasal 28 D ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu ada hak atas kewajiban kerja lembur, yaitu diatur dalam pasal 26 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021. Lalu ada hak atas istirahat selama lembur, yaitu pasal 29 ayat 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2001. Selanjutnya ada kewajiban penyediaan konsumsi selama lembur, diatur dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2001. Selanjutnya saya akan membahas pelanggaran terhadap pembayaran upah lembur. Pelanggaran hak upah lembur kerja yang dilakukan oleh pemberi kerja dapat terjadi dalam berbagai cara, termasuk yang pertama, manipulasi catatan waktu. Biasanya pemberi kerja memanipulasi catatan waktu atau mengharuskan pekerja untuk tidak mencatat jam lembur dengan benar, sehingga menghindari kewajiban membayar upah lembur. Yang kedua, pemotongan waktu kerja. Biasanya pemberi kerja mencoba mengurangi waktu bekerja di atas kertas, sehingga pekerja terlihat tidak bekerja lembur, meskipun sebenarnya sudah bekerja lebih dari jam kerja normal. Yang ketiga, tidak membayarkan kompensasi yang sesuai. Yang keempat, tidak membayar upah lembur adalah salah satu bentuk pelanggaran yang paling umum
adalah ketika pemberi kerja tidak membayar upah lembur kepada pekerja yang bekerja lebih dari jam kerja normal yang telah ditentukan oleh peraturan atau perjanjian kerja. Kami akan membacakan kesimpulan yang mana dari kesimpulan presentasi kami, yaitu titik poinnya adalah upah kerja lembur. Oke, jadi saya akan menjelaskan kerja lembur itu yaitu kerja yang mana dia melampaui batas. Dengan melampaui batas tersebut, maka pihak pemberi kerja atau perusahaan harus memberi hak-haknya seperti finansial atau enggak. Yang tadi teman saya sudah disebutkan, yang mana di situ dibagi per jamnya finansial atau pembagian upahnya tuh dibagi secara diperinci, dan juga jangan sampai ada hak-hak pekerja yang tidak diberikan oleh pihak pemberi kerja. Sayangnya, praktik pelanggaran terhadap hak pembayaran upah lembur masih sering terjadi melalui berbagai cara yang pada akhirnya merugikan pekerja. Padahal peraturan perundang-undangan telah secara jelas mengatur hak-hak pekerja terkait lembur. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai definisi, penghitungan upah lembur, serta hak dan kewajiban yang terkait sangat penting untuk mewujudkan hubungan kerja yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya ada solusi menarik nih yang dapat diimplementasikan, yaitu kalkulator lembur transparan dan terintegrasi. Bayangkan sebuah sistem digital yang secara otomatis mencatat jam kerja dan lembur pekerja dengan akurat, terhubung langsung dengan sistem penggajian perusahaan. Maka pekerja dapat dengan mudah memantau akumulasi jam lembur mereka secara real time melalui aplikasi seluler mereka, lengkap dengan simulasi perhitungan upah lembur yang akan mereka terima. Sistem ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pembayaran upah lembur, tetapi juga memberdayakan pekerja dengan informasi yang jelas. Jadi gimana guys? Oke guys, mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 4 hukum ketenaga kerjaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.